Suamiku pewaris utama. Bab 49. Penyesalan yang tiada guna. Ini belum seberapa paman. Paman harus melihat bagian lain. Ucap Hendy menimpali kekaguman Tiger tersebut. Benarkah? Jawab Tiger tanpa sengaja. Nanti paman bisa lihat sendiri. Jawab Hendy sambil tersenyum dan memandang arah kejauhan. Itulah yang kumaksudkan paman. Sambung Hendy lagi mencoba menjelaskan, mirip seperti seorang tour guide. Sungguh fantastik. Paman tidak menyangka, tempat yang dulunya tanah kosong dan bekas pabrik usang, kini telah menjadi bangunan sebesar dan semegah ini. Pujinya ketika melihat bentuk bangunan yang ada di depannya itu. Tuan Birawa hanya senyum-senyum saja, begitu juga dengan Ivory. Bagi mereka sudah biasa melihat bentuk pabrik yang seperti itu, cuma bedanya adalah, ada kondominium khusus karyawan di dalam komplek pabrik tersebut. Walau letaknya sedikit berjauhan dengan bangunan pabrik, tapi kondominium itu, mudah diakses dari segala arah. Kondominium itu bentuknya mirip apartemen. Mampu menampung karyawan sebanyak 1.000–1.500 orang di tiap bangunannya, sedangkan kondominium tersebut jumlahnya sebanyak 4 buah, jadi bisa menampung karyawan sebanyak 6.000 orang. Fasilitasnya di dalamnya pun kelas premium, lengkap dengan taman di sekelilingnya, jadi akan tetap membuat betah siapa saja yang tinggal di situ. Tak lupa pula dibangun fasilitas ibadah bagi kepercayaan agama tertentu, bentuknya pun sangat besar sekali, bertingkat 2, dan mampu menampung jemaah sebesar 5.000 orang. Di sekitar kondominium itu pun telah dibangun berbagai macam fasilitas olahraga dan kebugaran, benar-benar strategi yang memanjakan bagi seluruh penghuninya. Ke kondominium itulah rombongan Hendy sekarang sedang menuju sana. Setelah mengecek beberapa ruangan dan fasilitasnya, di masing-masing kondominium itu, Hendy merasa sangat puas sekali, apalagi kakeknya. Sementara Ivory dan Maya sedang meninjau lokasi lain bersama dengan Tiger, tapi masih di sekitar kondominium tersebut. Sekitar 2 jam 49 menit mereka berada dalam bangunan pabrik itu. Banyak tempat dan bangunan yang telah mereka kunjungi. Setelah dirasa puas dengan hasil kinerja bawahannya, Hendy, dan kakeknya, Tiger, Maya dan Ivory segera meninggalkan pabrik tersebut, dengan diantar oleh seluruh petinggi staf dan beberapa orang karyawan senior sampai ke pintu gerbang. Mongko, sebuah wilayah kota padat Hong Kong, sekitar pukul 11.30 malam waktu setempat. Malam itu Jadira tidak bisa tidur, karena kamar yang dipakainya sangat panas sekali, jadi dia memutuskan untuk keluar saja, dan duduk di ruang keluarga. Di ruang itu hanya ada sofa usang dengan meja yang juga tidak baru lagi. Tidak ada lemari, juga tidak ada televisi. Di ruang itulah sekarang Jadira sedang duduk, dengan pikirannya menerawang jauh kemana-mana. Sambil duduk itulah, hati Jadira berkata, "Sudah hampir 3 bulan Hadwin pergi meninggalkanku di dunia fana ini. Selama itu pula aku terus menyesali langkah hidup yang telah kuambil. Andai saja aku tidak berpisah dengan Hendy, mungkin saat ini hidupku akan senang, bergelimang harta dan kekuasaan. Sungguh hidup merupakan misteri. Orang yang disangka sampah, pecundang, benalu pengangguran, dan lain sebagaimana, ternyata adalah orang yang sangat beruntung dalam hidup. Sementara orang yang kusangka akan bisa membuat hidupku sedikit lebih baik, ternyata dia itulah yang sebenarnya pecundang, dan julukan-julukan lain yang disematkan pada Hendy dulu. Aku benar-benar menyesal, karena telah bertindak salah. Otakku yang rakus akan harta, ditambah dengan hasutan dari keluargaku, menjadikanku gelap mata dan tidak berpikir lebih jauh lagi. Ini semua salah kakekku. Kenapa dia tidak mengatakan siapa Hendy yang sebenarnya? Kalau aku tahu bahwa Hendy itu ternyata anak orang kaya,
tak mungkin aku mau melepaskannya demi si pecundang Hadwin itu. Sungguh aku menyesal telah salah dalam memilih jalan hidupku ini. Hendy, andai masih ada waktu, aku ingin kembali padamu, walaupun harus bersujud di kakimu ribuan tahun. Aku akan tetap melakukannya. Apapun yang kau minta, walau menjadi anjing sekalipun, aku tetap akan melaksanakannya, demi bisa mendampingimu lagi Hendy. Tuhan, beri aku kesempatan, agar bisa bersama Hendy lagi, aku tidak mau hidup melarat seperti ini. Nenekku sudah sering sakit-sakitan, ayahku apalagi, sedangkan Calista sekarang telah menjadi wanita nakal, karena tuntutan hidup. Sementara aku, tetap berperan sebagai seorang pengemis. Wajahku yang cantik ini, terpaksa aku buat buruk dan tua, agar tidak ada orang jahat yang mau mendekati dan melecehkanku, terutama laki-laki hidung belang. Sungguh hidup ini benar-benar misteri. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup yang terlalu pahit ini. Mungkin sebaiknya aku kembali saja ke negara asalku, untuk mencari Hendy, dan memohon maaf padanya. Tapi apakah tindakanku ini tidak akan membahayakan seluruh keluargaku? Di kota ini sekarang, aku menjadi tulang punggung bagi mereka, bersama dengan Calista, walau dia jarang pulang ke rumah. Untungnya masih ada lelaki hidung belang yang mau menyewakan apartemen untuk Calista, walau tidak terlalu besar, tapi cukup untuk tempat kami berlindung. Dia terpaksa melakukan itu, demi bisa bertahan hidup, di kota sebesar Hong Kong ini. Duh nasib. Apa yang harus aku lakukan lagi? Apakah sampai mati dan menua, aku akan tetap berada di tempat yang sumpek ini? Begitulah kata hati Jadira, terus bertalu-talu, menumpahkan seluruh kesedihan hatinya, di suatu malam, di mana dia tidak bisa tidur itu. Di samping udara malam itu sangat panas, pendingin dalam ruangan tersebut pun mati karena rusak, hanya menggunakan kipas angin dinding itulah, fasilitas yang ada di apartemen tersebut sekarang. Kenapa kau belum tidur juga Jadira? Malam sudah begini larut masih juga belum tidur. Tegur seseorang yang tiba-tiba datang dari arah belakang. Ayah. Sahutnya terkejut. Apakah kau sedang memikirkan sesuatu anakku? Tanya Danish menduga-duga saja, sambil duduk. Hah. Jadira menghembuskan nafasnya dalam-dalam, kemudian baru menjawab pertanyaan ayahnya itu. Benar ayah. Jadira jadi kepikiran dengan Hendy, apa yang sedang dikerjakannya sekarang. Jawabnya asal mengena. Apakah kau sudah gila Jadira? Bukankah Hendy itu bukan siapa-siapa lagi bagimu? Bantah ayahnya keheranan bercampur marah. Ayah memang benar, tapi apa salahnya kalau aku sedikit mengenangnya? Karena bagaimanapun, dia pernah hidup denganku, walaupun tidak lama. Tangkis Jadira tidak mau tahu. Jadi maksudmu bagaimana? Tanya Danish sambil mengerutkan kulit keningnya dalam-dalam. Jadira kepingin pulang ke negara asal kita ayah, dan jika perlu, kita semua pulang ke sana. Jawab Jadira cuek-cuek saja. Itu tidak mungkin Jadira. Bukankah kita sendiri yang berkeinginan untuk keluar dari negara tersebut, apalagi nenekmu itu? Tolak ayahnya meragukan niat Jadira itu. Tapi Jadira sudah mulai bosan menjalani hidup dalam kemiskinan seperti ini ayah, apalagi setiap hari, Jadira harus melakoni hidup sebagai seorang pengemis. Jadira benar-benar merasa sangat terhina ayah. Bela Jadira menumpahkan keluh kesahnya selama ini. Tapi Danish tidak merespon atau menjawabnya, dia hanya diam saja, dan menunggu apa yang akan dikatakan oleh putri kesayangannya itu. Ayah tahu sendiri kan, Hendy itu sekarang siapa? Dia orang kaya ayah, dia punya kekuasaan dan kekuatan. Aku yakin dia masih mencintaiku, karena sebelum dia menandatangani surat cerai itu, dia ada mengatakan, bahwa dia sangat mencintaiku. Jadi aku yakin,
Hendy akan mau menerimaku kembali. Ucap Jadira tidak tahu malu. Ayah tidak mengerti dengan jalan pikiranmu ini Jadira, apalagi nenekmu itu. Bantah ayahnya lagi. Dari awal sebenarnya ayah sudah menolak keinginan nenekmu itu, tapi nenekmu terus memaksakan kehendaknya. Jadi ayah bisa berbuat apa? Lalu bagaimana ayah? Apakah ayah setuju kalau kita kembali ke Indonesia? Ayah sebenarnya mau tinggal di sana, tapi bagaimana dengan nenekmu juga ibumu, apalagi si Lista itu? Jadira yakin mereka akan setuju ayah, karena di sini pun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Terserah kau sajalah. Besok kau sendiri yang harus mengutarakan maksudmu itu pada nenek juga ibumu. Ayah yakin adikmu itu akan ikut saja. Baik kalau begitu ayah. Malam ini kita tetapkan, bahwa kita semua, harus kembali ke Indonesia. Danish tidak merespon tekad dari Jadira itu, dia malah sibuk melamun, sambil memikirkan sesuatu, kemudian berkata. Sudah lama ayah kepikiran seperti apa yang kau katakan tadi. Ayah ingin keluar dari kota ini, dan kembali ke negara asal, demi untuk menyelamatkan adikmu yang bernasib sangat menyedihkan itu. Maksud ayah. Ayah setuju kalau kita kembali lagi ke Indonesia. Tanya Jadira kembali, hanya untuk sekedar menegaskan jawaban ayahnya itu, padahal tadi sudah dikatakannya, walaupun tidak begitu tegas. Ayah setuju dengan rencanamu itu, tapi kita harus membicarakannya dulu dengan nenekmu secara baik-baik dan masuk akal. Kalau dia mau, maka kita kembali, tapi kalau dia tidak mau, ya apa boleh buat, kita harus tetap tinggal di kota ini. Kalau begitu jawaban tegas ayah, Jadira sangat senang sekali. Sebaiknya kita tidur dulu, dan besok baru kita bicarakan ini dengan nenek, kebetulan sekali Calista juga sudah pulang. Baiklah kalau begitu. Besok kita bicarakan rencana ini pada mereka. Pagi harinya, sekitar pukul 7 pagi, seperti biasanya, Jadira tidak pergi mengemis. Dia hanya duduk-duduk saja di ruang keluarga bersama ayah juga ibunya. Hari ini dia sengaja meliburkan diri dari kegiatan yang sangat memalukan itu, karena hari ini, dia ingin menyampaikan rencana besar kepada neneknya itu. Sedangkan Everly ibunya, sudah mengetahui rencana tersebut, karena suaminya sudah memberitahu masalah itu sebelumnya. Jadira sengaja menunggu neneknya bangun, biasanya di jam segini, neneknya sudah bangun dan melakukan kegiatan ringan dalam kamarnya itu. Tapi hari ini, ditunggu sampai jam 7.10 pagi, neneknya belum juga muncul. Akhirnya Jadira memberanikan diri mengetuk pintu kamar neneknya itu. Beberapa kali jari Jadira mengetuk pintu kamar tersebut, tapi tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Menyadari bahwa neneknya tidak kunjung juga membuka pintu, Jadira berlari menemui ayahnya, yang saat ini sedang duduk di ruang keluarga. Sesampainya di sana, Jadira langsung memberitahukan kepada ayahnya, bahwa pintu kamar nenek Elina tidak kunjung dibuka, walau sudah diketuk beberapa kali. Mendengar berita itu, Danish tergopoh-gopoh pergi ke kamar ibunya, diikuti oleh Everly dan Jadira. Sesampainya mereka di depan pintu nenek Elina, Danish mencoba mengetuk pintu kamar itu kembali. Setelah beberapa kali melakukan ketukan, yang semakin lama semakin kuat, akhirnya pintu kamar ibunya terbuka juga. Juga, ternyata nenek Elina sedang berada di kamar mandi khusus yang ada di kamarnya itu. Ada apa kalian pagi-pagi begini ribut-ribut di depan kamar ibu? Mengganggu saja. Bentak nenek Elina marah. Bukan begitu Bu. Tadi Jadira mengabarkan, bahwa katanya ibu tidak kunjung bangun juga, setelah beberapa kali pintu kamar ibu diketuknya. Makanya kami datang terburu-buru untuk memastikan, takut ibu kenapa-kenapa.
Tangkis Danish mencoba menerangkan duduk perkara yang sebenarnya. Sudah tahu kalau pagi-pagi begini ibu berada di kamar mandi, masih juga mengganggu, dan tidak tahu juga. Dasar tidak punya sopan santun. Maki ibunya tidak senang. Maafkan kami bu, kami tidak sengaja. Jawab Danish dan Everly serempak. Memangnya ada keperluan apa, sampai menggedor-gedor pintu kamarku kuat-kuat? Tanya Nenek Elina masih marah. Sebaiknya kita berbicara di ruang keluarga saja bu, karena ada sesuatu hal yang akan disampaikan oleh Jadira, dan ini menurutnya sangat penting. Memangnya ada berita apa, sampai ingin mengumpulkan kita semua di sana? Tanya Nenek Elina tidak sabaran, sambil memandang ke arah Jadira. Mari kita ke ruang keluarga saja bu, di sana sedikit nyaman untuk berbicara. Tangkis Danish tetap tidak mau menjawab secara langsung, di depan pintu kamar ibunya itu. Kalian pergilah dulu, ibu mau membereskan pakaian ibu dulu. Jawab ibunya sambil kembali masuk ke kamarnya. Tidak lama berselang, Nenek Elina pun datang, dan langsung duduk di kursi yang sudah disiapkan khusus untuknya. Walaupun usianya sudah mendekati kepala 7, tapi kondisi tubuhnya masih kelihatan sehat-sehat saja, sepertinya umur tidak mempengaruhi penampilannya. Cepat katakan. Ada berita apa, hingga kalian sengaja mengumpulkan kita semuanya di sini? Mana lista? Tanya Nenek Elina dengan suara tinggi, kesannya ingin cepat-cepat tahu, berita apa yang akan disampaikan oleh mereka kepadanya itu. Calista masih tidur Nek, karena malam tadi dia pulang terlalu larut. Jawab Jadira apa adanya. Bocah itu memang tidak ada sadar-sadarnya juga. Rutuk Nenek Elina kesal sambil memperbaiki posisi duduknya. Sebenarnya begini Nek. Jadira sudah tidak tahan lagi untuk berprofesi sebagai pengemis, apalagi akhir-akhir ini, gangguan kecil sering datang menghampiri Jadira, bahkan Jadira hampir dilecehkan oleh sekelompok pemuda, yang mencoba meraba-raba tubuh Jadira di jalanan. Kejadian itu sering Jadira alami Nek, jadi Jadira sudah tidak tahan lagi. Ucapnya menghibah. Tapi neneknya tidak mau tahu dengan kesedihan cucunya itu, dia hanya memikirkan diri sendiri, yang ingin segera tahu, berita apa yang akan disampaikan oleh Jadira padanya. Langsung pada intinya saja. Jangan berputar-putar seperti itu. Bentak neneknya garang. Jadira ingin kembali ke Indonesia Nek. Jadira sudah tidak betah di sini. Jawab Jadira cepat. Apa kau bilang? Kau ingin kembali ke Indonesia? Apakah kau ingin mati? Bukankah kita sekarang menjadi target pembalasan dendam Hendy? Bantah Nenek Elina marah. Jadira yakin Nek. Setelah beberapa bulan ini, apalagi setelah kematian Hadwin, mereka tentu tidak akan lagi mengganggu kita. Bantah Jadira yakin. Lalu apa yang akan kau buat nanti di sana? Tanya Nenek Elina penasaran. Jadira ingin mencari kerja Nek, walau bukan di kota B, dan jika memungkinkan, Jadira ingin. Ucapan Jadira menggantung, hingga beberapa detik, sampai membuat Nenek Elina tidak sabaran, kemudian berkata dengan nada tinggi. Ingin apa? Jangan berbelit-belit seperti itu, Nenek tidak suka. Bentak neneknya lagi tidak sabaran. Tidakkah Nenek dengar, bahwa sebelum Hendy menandatangani akta cerai itu, dia ada mengatakan, bahwa dia sangat mencintai Jadira, jadi Jadira ingin kembali ke Indonesia untuk membuktikan kata-katanya itu. Jawab Jadira dengan mimik muka tidak bersalah. Dasar bocah sinting. Apakah kau tak sadar, bahwa kau telah dicampakkan Hendy berkali-kali? Masih juga mau mendekatinya. Sanggah Nenek Elina tidak mengerti dengan jalan pikiran cucunya itu. Kesalnya bukan main, setelah gagal dan ditolak berkali-kali, bahkan dicampakkan dengan begitu hinanya, masih juga Jadira berharap banyak dari Hendy, dasar wanita sinting.
Batinnya geram. Menyadari semua itu, Nenek Elina segera berkata, "Lagi pula Hendy itu sudah tidak peduli lagi sama kita, karena kita sekarang bukan apa-apanya lagi. Dengan pengkhianatan kita dulu, Nenek yakin, bahwa Hendy tidak akan pernah mau melepaskan kita." "Kau dengar itu?" teriak neneknya cukup keras. "Jadi bagaimana Nek, apakah nenek tidak setuju jika kita kembali ke Indonesia?" tanya Jadira mencoba mencari tahu, dengan tatapan mengandung sejuta harapan. Sikap Nenek Elina melemah, ketika melihat wajah Jadira yang sudah mulai bercucuran air mata, hatinya menjadi tidak tega, ketika cucu kesayangannya itu menangis, kemudian dia menjawab, "Entahlah. Nenek tidak yakin, bisa kembali atau tidak. Karena sudah beberapa kali nenek mengkhianati kepercayaan Hendy. Nenek sudah sangat malu untuk bertemu dengannya nanti." Jawab neneknya dengan ekspresi lemah. "Menurut pendapatku Bu, kita boleh kembali ke Indonesia, tapi jangan kembali ke kota B, kita cari tempat lain saja, atau mencari sebuah desa yang bisa kita tinggali dengan aman di sana." Celetuk Danish mencoba urun rembuk dengan ibunya itu. Berkata, "Memang gampang. Apakah kalian tidak pikir, dari mana uang yang akan kita gunakan untuk kembali ke sana? Apakah kalian sudah merasa cukup kaya?" bantah Nenek Elina putus asa. "Everly dan Danish ada sedikit uang Bu, entah kalau Jadira, Everly tidak tahu." Ucap Everly mendukung kata suaminya itu. Nenek Elina tidak segera bereaksi, dia hanya tercenung sejenak, guna mencerna perkataan dari Everly tadi. Dalam beberapa saat, suasana menjadi hening. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari arah samping mereka. "Ada apa kalian pagi-pagi begini sudah ribut-ribut di ruang keluarga? Apakah kita akan mengadakan pesta?" tanya seseorang yang baru saja muncul. "Calista, itulah nama orangnya." "Pesta gundulmu. Boro-boro mau pesta, makan sehari-hari saja sudah susah. Apalagi pesta. Memangnya kau sudah banyak uang, ha?" hardik Nenek Elina marah. "Kalau masalah uang itu gampang Nek, Lista bisa meminta kepada suami Lista, agar mau memberikan uang untuk kita pesta," jawab Lista dengan ekspresi cuek, dan tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya. "Sekarang bukan masalah pesta atau tidak. Tapi yang menjadi pembicaraan kita saat ini adalah, rencana Jadira yang ingin kembali ke Indonesia, apa kau paham?" bantah Nenek Elina tidak senang. "Apa? Kakak ingin kembali ke Indonesia? Atas dasar apa kakak ingin kembali ke sana?" tanya Calista seakan tidak percaya, dengan rencana kakaknya itu. "Entahlah. Tapi kakak memang benar-benar ingin kembali ke Indonesia, karena kakak sudah tidak tahan lagi berprofesi sebagai pengemis di kota ini," jawab Jadira sambil menunduk. Tidak ada satupun di antara mereka, yang merespon perkataan dari Jadira barusan. Semuanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Mereka yang ada di ruangan itu, tertunduk haru, ketika melihat mata Jadira mulai berkaca-kaca. Walaupun dia menunduk, tapi terlihat air mata bening jatuh ke pangkuannya. Sekitar 30 detik, suasana hening menimpa mereka, dan pada akhirnya Nenek Elina membuka suara. "Baiklah kalau itu memang sudah keputusan kalian, Nenek akan ikut saja. Tapi ingat, di sana jangan mencari masalah dengan Hendy, karena dia bukan orang yang bisa kita singgung lagi," ucap Nenek Elina, yang akhirnya menyetujui rencana Jadira tersebut. "Benarkah nenek mau kembali ke Indonesia?" tanya Jadira tiba-tiba gembira. "Ya. Masih kurang jelas lagi apa kata nenek tadi," jawab neneknya kesal. "Terima kasih Nek karena sudah mengabulkan permintaan Jadira ini," ucapnya sambil berlari dan memeluk neneknya erat-erat. 3 hari kemudian, kakek Birawa, Hendy, Tiger,
Ivory dan Maya terbang ke kota Teluk Berlian, dengan menggunakan 2 helikopter Super Puma yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Kepergian mereka kali ini, diikuti oleh Iron dan Hans, trio terkuat pengawal level tinggi, dan 20 orang pengawal elit lainnya. Sedangkan Robin tetap berada di kota Golden City, bersama dengan ribuan orang pengawal elit, dan tingkat menengah juga tingkat rendahan. Robin ditugaskan untuk menjadi pimpinan pengawal, guna menjaga keamanan dan ketentraman kota Golden City itu. Handy hanya membawa pengawal dalam jumlah sedikit, karena di kota Teluk Berlian itu, telah ditempatkan 1000-an lebih pengawalnya, untuk mengamankan tempat-tempat strategis, dan lokasi-lokasi perusahaan milik Handy itu. Masih di kota Mongkok, Hong Kong di waktu yang sama. Dengan cara patungan, akhirnya Nenek Elina, Danish, Everly Jadira dan Calista, bisa terbang kembali ke Indonesia, dengan menumpang pesawat Cathay Pacific. Mereka berlima tidak mengalami kesulitan ketika melakukan pemeriksaan di imigrasi setempat, karena paspor mereka berbentuk visa kerja, kecuali Nenek Elina. Setelah melalui pemeriksaan yang cukup ketat terhadap Nenek Elina, akhirnya dia diizinkan untuk terbang ke Indonesia. Ternyata mereka adalah imigran gelap, dan tidak terdaftar sebagai penduduk kota Hong Kong, satu hal yang sudah biasa terjadi di mana-mana. Itu berarti mereka masih terdaftar di kantor catatan sipil negara asal. Sekitar pukul 9.15 pagi pesawat yang membawa mereka ke Indonesia, akhirnya mengudara juga. Jadira yang mempunyai ide untuk kembali ke Indonesia, tersenyum sumringah. Dia sangat senang sekali ketika membayangkan, bahwa dia akan bertemu lagi dengan Handy, orang yang akhir-akhir ini, terus terbayang di pelupuk matanya. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya dia menghayal akan keberadaan Handy. Di dalam hatinya sudah tumbuh bunga-bunga cinta, yang tanpa sengaja telah tumbuh sendiri di sana. Tapi apakah cinta, harapan juga sayangnya itu akan bersambut? Tidak ada satu orang pun yang tahu tentang permainan takdir hidup masing-masing. Semuanya mengalir bagai air di sungai atau tempat-tempat lain. Ada yang mengalir deras, ada pula yang mengalir perlahan. Tergantung debit air, lokasi, faktor pendukung dan lain sebagainya. Jika alirannya deras dan dalam jumlah banyak, maka apa saja yang dilaluinya akan terseret abis. Tapi jika mengalirnya perlahan apalagi tenang, maka benda-benda yang dilaluinya tidak akan terpengaruh oleh terjangannya, malah membuat rumput, akar, dahan, ranting, daun dan sampah akan meliuk indah di atasnya. Seperti itulah kehidupan Handy saat ini. Di kehidupannya yang kedua setelah berpisah dengan Jadira. Untuk sesaat, nasibnya bagai daun yang terombang-ambing di atas air, tanpa arah tanpa tujuan pasti. Hidup terasa berat, langkah tiada pasti. Masa depan terlalu suram, hidup benar-benar terpuruk, tidak ada yang bisa dilakukannya lagi selain berharap. Dalam keterombang-ambingnya itulah, sebuah tangan maju terulur, mencoba menariknya keluar dari atas air yang mengalir deras. Basah kuyup daun yang diambilnya, tidak dihiraukan sama sekali oleh sang penolong daun itu. Dengan tekun dan telaten, daun yang basah tersebut dikeringkan dengan tangannya sendiri. Setelah kering, daun itu menjadi ringan, lalu terbang tertiup angin, dan jatuh ke pangkuan seseorang. Dengan sigap orang tersebut mengambil daun itu, mengamati, menimang kemudian mencoba menciumnya. Tapi tiba-tiba orang pertama yang menemukan daun itu datang, dan mencoba merebutnya kembali. Karena merasa bukan pemilik daun itu, dia segera menyerahkannya, kemudian bergegas pergi. "Tunggu Maya!" teriak seseorang yang berusaha menghentikannya untuk tidak melanjutkan langkahnya. Orang yang dipanggil Maya mendadak berhenti, ketika mendengar panggilan itu, kemudian menoleh ke arah sang pemanggil tersebut,
menunggu apa yang akan dikatakannya. Aku merasa ini bukan salahmu, ini permainan takdir, kalau dua orang wanita seperti kita, harus mencintai satu orang pria yang sama. Aku tidak mau bersikap egois yang mau menang sendiri dan menguasai segala yang ada. Kita orang lemah, yang berada di posisi yang tidak menguntungkan satu sama lain. Tapi jika kita ikhlas menjalaninya, maka ketidakberuntungan itu akan berubah menjadi satu anugerah yang sangat besar. Untuk itu, mari sambut tangan kakak ini, dan bimbing orang yang kita cintai dengan sepenuh jiwa. Ucap Ivory menumpahkan isi hatinya selama. Maya yang mendengarkan kata-kata bijak itu menjadi terharu, kemudian tanpa diminta, berlari ke arah Ivory, kemudian memeluknya erat-erat. Kakak Ivory. Sungguh aku tidak menyangka, di kehidupanku ini, akan bisa mencintai satu pria yang sama dengan wanita lain. Apakah takdir telah mempermainkan kita, Kak? Tanya Maya sembari memeluk tubuh Ivory erat-erat. Bukan begitu, Dek. Itulah suratan kita sebagai seorang wanita, yang telah ditakdirkan untuk berbagi kasih sayang pada pria yang sama. Apakah kau keberatan? Tanya Ivory mencoba menebak isi hati calon madunya itu. Ditanya seperti itu, Maya langsung melepaskan pelukannya di tubuh Ivory, kemudian berkata, sebagai seorang wanita, bohong kalau aku tidak cemburu, ketika melihat lelakiku bersama orang lain, tapi sebagai sesama wanita, seharusnya kakaklah yang harus tidak terima, karena hadirnya orang yang tidak tahu diri ini di kehidupan tuan muda. Jawab Maya tidak enak hati dan penuh dengan penyesalan. Ivory menjadi terharu, ketika mendengar kata-kata itu, lalu membalas perkataan tersebut dengan tenang. Pada awalnya, aku memang sakit hati dan cemburu, ketika melihat kedekatanmu dengan tuan muda, bahkan sangat marah sekali padamu. Ucap Ivory sambil pikirannya menerawang jauh, teringat saat pertama kali melihat kedekatan Hendy dengan Maya dulu, tak lama kemudian dia menyambung perkataannya kembali. Begitu juga yang terjadi pada Emily, gadis yang dikenal tuan muda sejak lama, bahkan jauh sebelum tuan muda jadi seperti ini. Kenangnya menyesali keegoisannya itu. Namun seiring berjalannya waktu, aku jadi menyadari, bahwa tuan muda bukanlah milikku, karena perhatian yang kutunjukkan padanya selama ini, dianggap tidak pernah ada. Ucapnya lagi dengan ekspresi lemah. Sejak saat itu, aku mulai merubah sikapku, karena bagaimanapun, tuan muda bukanlah kekasihku, tetapi atasanku. Tapi ketika kau hadir, rasa tidak suka, marah, benci dan cemburu itu datang lagi, mau marah pada siapa, padamu. Kau tidak salah, pada tuan muda, apalagi. Jadi aku hanya bisa memendam perasaan itu dalam hati. Ujarnya sedih. Dan puncaknya ketika Tuan Besar Birawa mengumumkan perjodohan kalian itu. Saat itulah hatiku benar-benar hancur, dan berniat ingin keluar saja dari perusahaan Birawa Group, lalu pergi sejauh-jauhnya dari kehidupan kalian. Tapi ternyata takdir berkata lain, Tuan Muda Hendy terus memberikan semangat kepadaku, dengan ucapan-ucapannya yang menyejukkan hati. Puncaknya adalah, ketika perseteruan antara Tuan Muda Hendy dengan Tuan Besar, gara-gara perjodohan itu. Tapi syukurlah, permasalahan itu bisa selesai, karena Tuan Besar mau menerima kenyataan yang ada. Tidak ada yang dipilih di antara kita, tapi kita dipilih dua-duanya. Bukankah itu yang namanya takdir? Aku ingin menolak saat itu, tapi ucapan Tuan Besar tidak mampu aku tolak. Begitu juga dengan tatapan lembut Tuan Muda Hendy, akhirnya hatiku luluh, dan mau menerima kondisi seperti ini. Jadilah kita sekarang dalam posisi yang serba salah. Untuk itu, mari kita belajar untuk saling berbagi, Dek. Saling melindungi, saling menyayangi, dan saling mendukung orang yang akan menjadi suami kita nanti. Ucap Ivory tenang,
Terkesan sangat luas kebijaksanaannya. Terima kasih Kak Ivo. Ternyata kakak orang yang sangat baik sekali. Ucap Maya sambil memeluknya lagi erat-erat. Di mana kedua anak itu kenapa tidak bergabung dengan kita menikmati teh ini? Ucap Tuan Birawa, sesaat setelah menyeruput teh kesukaannya itu. Maaf Tuan Besar. Tadi sebelum saya ke sini, Maya ada mengatakan, bahwa dia ingin duduk-duduk di gazebo tepi laut itu, katanya ingin menikmati pemandangan indah di sana. Jawab Tiger sopan. Dasar anak itu. Di saat-saat seperti ini, bukankah sebaiknya kita berkumpul, sambil menikmati teh dan makanan-makanan yang ada di sini? Respon Tuan Birawa terkesan tidak senang. Biarkan sajalah Kek. Toh dia ingin menyendiri. Ada waktunya seseorang itu tidak ingin diganggu. Kenapa pula sampai memaksa agar dia menemani kita minum teh? Setelah Hendy mencoba membela, dan meredakan ketidaksenangan kakeknya itu. Kau ini pun satu. Tujuan kakek datang ke sini adalah untuk melihat keakraban kalian berdua, kok sekarang malah jauh-jauhan? Sanggah kakeknya dengan nada kesal. Tiger yang melihat visualisasi seperti itu, menjadi tercenung sendiri. Dia tidak habis pikir dengan jalan pikiran Tuan Besar Birawa, yang terus-menerus memaksakan kehendaknya. Benar-benar orang tua yang aneh. Batinnya dalam hati. Jadi tunggu apa lagi? Segera susul si Maya itu. Jangan biarkan dia kedinginan di sana, dan jangan lupa cari juga Ivory, siapa tahu dia juga ada di sana. Titah kakeknya tegas pada Hendy. Baiklah kakekku yang cerewet. Jawab Hendy meledek kakeknya itu, kemudian buru-buru pergi tanpa menunggu respon dari kakeknya tersebut. Dasar anak muda. Dikasih tahu baik-baik, malah meledek kakeknya yang ganteng ini. Ucap Tuan Birawa bersungut-sungut kesal. Tiger yang melihat pemandangan itu sekali lagi menggelengkan kepala sambil tersenyum simpul, dia tidak menyangka, bahwa Tuan Muda Hendy akan berani meledek kakeknya yang terkenal garang itu, tapi perbuatannya tertangkap mata Tuan Birawa, jadi karena sudah tahu, dia bertanya pada Tiger. Kenapa kau malah senyum-senyum sendiri? Apakah kau juga senang calon menantumu itu bersikap kurang ajar sama kakeknya? Tanya Tuan Birawa semakin kesal. Maaf Tuan Besar, bukan maksud saya untuk mentertawakan kejadian tadi, tapi saya malah berpikir, bahwa kedekatan Tuan Besar dengan Tuan Muda membuat saya iri. Jawab Tiger apa adanya. Ah sudahlah, kamu itu sama saja dengan Hendy. Ucap Tuan Birawa ngambek, kemudian pergi entah kemana. Bunyi sebuah suara cukup keras, pertanda memberikan kode kepada orang yang ditujunya itu. Ivory dan Maya memutar kepalanya ke samping, untuk melihat siapa yang tadi berdehem seperti itu. Tuan Muda. Tuan Muda. Ucap Maya dan Ivory serempak, kemudian bergegas berdiri menyambut kedatangan Hendy tersebut. Apakah aku tidak mengganggu acara kalian? Tanya Hendy basa-basi saja. Tidak Tuan Muda. Sama sekali tidak. Jawab Ivory tidak enak hati. Mari silakan duduk Tuan Muda. Sambung Maya mengajak Hendy untuk duduk di seberangnya. Tentu ada hal penting yang telah kalian bicarakan, padahal kakek mencari kalian cari tadi. Ucap Hendy setelah dua duduk. Maaf Tuan Muda. Kami hanya sekedar duduk-duduk saja di sini, sambil menikmati indahnya panorama Teluk Berlian ini. Respon Ivory cepat. Wah baguslah kalau begitu. Tapi kalau boleh jujur, aku tidak percaya kalau tidak ada apa-apanya antara kalian ini. Bantah Hendy hingga membuat Ivory dan Maya mengerutkan keningnya. Percayalah Tuan Muda, kami baik-baik saja dari tadi. Tangkis Ivory berkelit. Baiklah kalau begitu. Karena kalian merasa terganggu dengan kehadiranku, maka sebaiknya aku pergi saja. Ucap Hendy merajuk. Tidak Tuan Muda. Baik-baik. Kami akan jujur.
Respon Ivory gugup. Itu jauh lebih baik. Sambut Hendy senang. Sebelumnya, mohon maaf Tuan Muda, jika Ivo lancang. Ya katakanlah. Aku tidak apa-apa. Jawab Hendy enteng. Baik Tuan Muda. Sambut Ivory sudah mulai lega. Sejujurnya dari tadi, kami membicarakan tentang Tuan Muda, dan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan kami hadapi, jika kita menikah nanti. Kata Ivory ragu-ragu, dan menunggu bagaimana respon dari Hendy. Apakah kalian berdua saling bertengkar? Tanya Hendy penasaran. Tidak Tuan Muda. Kami malah baik-baik saja, dan sudah sepakat akan menerima kondisi ini apa adanya, dan kami ikhlas menjalaninya. Kali ini Maya pula yang menjawab. Maksud kalian mau hidup di madu seperti itu nanti? Tanya Hendy tanpa ditutup-tutupi. Benar Tuan Muda. Kami berdua tidak merasa keberatan, karena kami menyadari, inilah suratan takdir kami yang harus kami jalani, karena mencintai satu pria yang sama. Jadi, perkiraan Tuan Muda benar, kami sudah ikhlas untuk saling dimadu. Jawab Ivory tanpa ragu-ragu lagi. Sekarang terserah bagaimana tanggapan Tuan Muda terhadap kami. Apakah menilai kami terlalu rendah atau bagaimana? Kami akan terima Tuan Muda. Sambung Maya mencoba menenangkan diri. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Aku tidak memikirkan ego sendiri. Aku sudah membuang jauh-jauh rasa traumaku, dan aku sudah memutuskan, akan memilih kalian berdua, dan memperlakukan keduanya dengan baik. Ucap Hendy memberi keputusan. Terima kasih Tuan Muda. Jawab mereka serempak, kemudian berdiri dan duduk di samping kanan kiri Hendy, lalu memeluknya erat-erat. Bersambung.